Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Novita Khairunisa, NIM 1807016023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kedewasaan intelektual. Selamat menyimak ya. Ya udah yuk kita masuk ke pembahasan kedewasaan intelektual. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih pengertian dari kedewasaan. Jadi kedewasaan itu merupakan kemampuan untuk merespon lingkungan yang menyadari waktu dan lokasi yang tepat untuk berperilaku dan kapan harus bertindak sesuai dengan keadaan budaya masyarakat. Lalu, apa sih kemampuan intelektual itu? Jadi, kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas mental, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan menurut Kettle dalam Krog 1983, intelektual itu merupakan kombinasi dari sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Nah, semua proses itu berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Nah, jadi sekarang apa sih pengertian dari kedewasaan intelektual? Dewasa secara intelektual itu artinya mampu memikirkan hal-hal yang lebih abstrak dan logis. Ada perasaan tidak enak apabila sesuatu yang tidak bisa dipahami atau diterima dengan akal mesti mencari tahu bagaimana yang sebenarnya. Nah, jadi kedewasaan intelektual itu menjadi satu kekuatan pikiran yang menggambarkan potensi dan bakat manusia yang dapat dikirakan oleh kemampuan berpikir baik yang disadari maupun tidak disadari. Nah, kedewasaan intelektual ini akan mampu menggerakkan kekuatan kebiasaan pikiran dalam sifat berpikir biasa, logis, ilmiah, filsafat, dan teologis. Nah, dengan demikian, usaha untuk menumbuh kembangkan kedewasaan intelektual itu akan terletak dari kebiasaan yang produktif dari kemampuan manusia yang mengungkit potensi dan bakat yang tersembunyi, sehingga diperlukan kemampuan yang untuk mendalami hal-hal yang terkait dalam kebiasaan pikiran. Nah, selanjutnya kita bahas macam-macam kedewasaan intelektual. Apa sih macam-macamnya kedewasaan intelektual itu? Yang pertama, mampu berpikir secara matang dan logis. Maksudnya apa? Jadi, mampu berpikir logis. Jadi, proses berpikirnya itu menggunakan nalar yang berdasarkan pada realita, bukan perasaan. Jadi, biasanya kalau orang yang pemikir logis itu memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, sehingga ini tuh dapat menjauhkan dari kekeliruan dan kesesatan dalam mengamati menyikapi suatu kejadian. Lalu, macam yang kedua itu mempunyai pertimbangan yang kuat. Nah, mempunyai pertimbangan yang kuat ini maksudnya kita ambil contoh, misal seorang wanita dewasa itu lebih selektif dalam memilih calon pendamping hidup untuk kedepannya. Jadi dia tuh mempunyai pertimbangan yang kuat. Gimana nanti aku kalau nikah sama dia pengangguran? Gimana nanti kalau aku nikah sama dia yang pengusaha? Itu dia benar-benar mempertimbangkan bagaimana kehidupan untuk yang kedepannya, seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya itu berpengertian yang memadai tentang agama, dunia sekelilingnya, dan dirinya sendiri. Jadi dia itu paham mengenai agama, misal seperti hukum-hukum fikih, hukum-hukum muamalah, dan dia itu mampu menerapkan pada lingkungan sekitarnya dan untuk dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah meningkatkan kedewasaan intelektual. Langkah pertama yaitu memiliki suatu rencana terpadu. Jadi, yang dimaksud dengan rencana terpadu itu mencakup suatu rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Jadi, ada kejelasan rencana tersebut itu adanya saling ketertarikan atau tidak dalam pelaksanaan. Misalnya nih, dalam membangun citra, dalam kemampuan kebiasaan berpikiran yang produktif dan pemberdayaan otak dengan budaya yang mampu mendorong kesalehan intelektual dengan arah memperkuat daya kemauan dengan tujuan sebagai manusia yang mampu memberikan kekuatan-kekuatan dalam kebersihan jiwa dan hati. Jadi ada 4 yang diperhatikan ya, tadi citra, budaya, arah, dan tujuan. Langkah yang kedua yaitu menuliskan kembali dari rencana. Nah, merumuskan kebiasaan yang produktif yang hendak dibangun dan dikembangkan sebagai suatu keinginan kita berdasarkan niat yang hendak kita capai dalam kedewasaan. Nah, dengan memperhatikan pikiran pertama yang dituangkan dalam kemampuan kita untuk menuliskan kembali agar kita itu selalu mengingatnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengungkapkan tantangan yang dihadapi. Nah, langkah ketiga ini bertitik tolak dari langkah yang kedua tadi ya. Jadi, tantangan yang dihadapi itu sejalan dengan pemikiran untuk mencapai sasaran yang digariskan dengan memperhatikan strategi dan kebijaksanaan.
Maka tantangan yang terbesar terletak dari daya kemauan yang kuat untuk merubah kebiasaan yang negatif. Nah, langkah selanjutnya yaitu merumuskan sistem kebiasaan pikiran. Jadi, dengan memperhatikan pikiran-pikiran yang diungkap tadi, maka dalam merumuskan suatu sistem itu dapat menuntun kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang dibina dan dikembangkan dari kekuatan 7M. Apa aja sih 7M? Membaca, menerjemahkan, meneliti, mengkaji, menghayati, memahami, dan mengamal. Kemudian langkah yang kelima itu membangun keteladanan. Bertolak dari pemikiran sistem kebiasaan pikiran yang diungkapkan tadi, maka rumusan kekuatan pikiran itu untuk mendorong dalam memperkuat daya kemauan untuk membina kebiasaan yang baru dalam usaha secara terus-menerus agar dapat diterima sebagai peran keteladanan yang dapat diterima oleh semua pihak. Langkah yang keenam yaitu melakukan penyesuaian atas rencana. Nah, langkah keenam dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru, maka keberhasilan dari setiap langkah pemikiran dalam meretas jalan menjadi diri sendiri itu harus ada kesiapan diri untuk melakukan perubahan atas rencana yang telah digariskan bila dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, kita masuk slide selanjutnya yaitu tujuan-tujuan dalam meningkatkan kedewasaan intelektual. Ada beberapa tujuan-tujuan dalam meningkatkan kedewasaan intelektual. Yang pertama yaitu meningkatkan kedewasaan intelektual berarti kebaikan di dunia. Lalu yang kedua, meningkatkan kedewasaan intelektual itu berarti keyakinan. Yang ketiga, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti kepercayaan. Yang keempat, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti membuka hakikat. Yang kelima, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti menjalankan ibadah. Yang keenam, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti takut kepada Allah. Yang ketujuh, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti menghidupkan hati. Yang kedelapan, meningkatkan kedewasaan intelektual berarti amal perbuatan. Nah, selanjutnya, menumbuhkan dan meningkatkan kedewasaan intelektual bukanlah sesuatu yang sederhana. Oleh karena itu, diperlukan satu usaha dengan ketekunan untuk secara berkelanjutan untuk berusaha memberikan daya kemauan yang kuat dalam mewujudkan kebiasaan pikiran sebagai satu cara untuk menuntun kekuatan pikiran dalam mendorong inspirasi dalam bersikap dan berperilaku baik dalam hubungan antara manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.